نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال تعالى في الكتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي صدق الله وصدق المسلم الكريم. Alhamdulillah hadirin yang mulia, kita hari ini didudukkan dalam suatu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan barokah. Apabila dalam suatu majelis ini mengagungkan Allah dan Rasulnya, maka niscaya majelis itu adalah majelis yang penuh dengan hikmah. Salam hormat dan takzim kami wabil khusus orang tua kami, Abu Sarifudin, yang mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan istiqomah dan daripadanya terpancar hidayah seluruh penjuru dan para setiap santrinya ini menjadi kitab-kitab yang berjalan yang tersebar ke seluruh alim ulama, para guru, wabil khusus para santri. Semoga Allah SWT istiqomahkan dan diberikan dan dibanggakan di hadapan majelis baginda Rasulullah SAW. Tidak ada kemuliaan yang lebih utama ketika nanti kita mendapati syafaat baginda Rasulullah SAW. Ini adalah kemenangan yang sangat besar, di mana baginda Nabi mengangkat kita bukan hanya sekedar umatnya, tapi baginda Nabi menjadikan kita sebagai pengikutnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam cintai. Hari berbahagia untuk mendapatkan la ilaha illallah. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalan sebagaimana jalannya baginda Rasulullah SAW. Ini salah satu syarat untuk mendapatkan la ilaha illallah, hanya dengan Muhammad Rasulullah. Ketika kita hari demi hari belajar memperbaharui kalimat iman, hari demi hari mengupayakan bagaimana kalimat iman ini jangan sampai luntur, nauzubillah, sampai tercabut. Sehingga demi pentingnya kalimat ini, Allah SWT hantarkan para nabi dan para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, dan seluruh para penyuruh, hanya demi menjaga manusia tetap dalam kalimat. Manusia dengan agama itu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana asin dengan garam, gula dengan manis. Karena hakikat kebesaran, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Jadi barang siapa yang dia mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah dan Rasul. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mengabaikan atau menjauhi daripada agama di dalam kehidupannya, maka niscaya dia akan mengalami yang namanya kerusakan, kebinasaan dan sebagainya. Maka itu sementara ini alhamdulillah sampai saat ini Allah SWT
dudukan di antara tengah-tengah kita alim ulama. Ini tidak ada lain maksud dan tujuannya kecuali beliau adalah sebagai pelita, sebagai cahaya untuk memberikan jalan mana yang harus ditempuh, sehingga dari jalan itu manusia akan sampai pada kesuksesan. Hadir jamaah ini dimuliakan Allah. Baginda Rasulullah SAW memberikan satu ketetapan, di mana apabila kita sebenar-benar mencintai beliau, ini adalah kecintaan yang penuh dengan hakikat, kecintaan yang penuh dengan makna. Tidak hanya sekedar kita membaca tawasul, membaca sholawat, tapi ada langkah-langkah selanjutnya yang harus diupayakan sehingga sunnah ini wujud dalam kehidupan kita. Baik sunnah surahnya, sirahnya maupun salirahnya. Sunnahnya hidup di dalam rumah tangga kita, sunnahnya hidup di kalangan tetangga kita, sunnahnya hidup di masjid kita. Ini Masya Allah. Alhamdulillah kalau di sini yang hadir bapak-bapak, saya mengimbau agar bapak-bapak bisa meneruskan ke rumah, sehingga rumah itu hidup amalan, sehingga nampak rumah itu bercahaya dipandang oleh ahli langit, sebagaimana ahli bumi memandang ke langit ketika banyak bintang di angkasa. Ada saatnya seorang suami harus mengecek berapa banyak hafalan istrinya terhadap Al-Quran. Ada saatnya satu hari seorang suami memperhatikan bagaimana adab, rukun dan tertibnya sholat yang dilakukan oleh istrinya. Ada saatnya seorang ayah harus memantau perkembangan daripada kemampuan bacaan Quran anaknya. Wabil khusus untuk orang tua yang saat ini putra atau putrinya dititipkan di pondok pesantren Abah ini. Ini ada satu tugas yang harus ditunaikan. Ketika anaknya dipondokkan di dalam pesantren, orang tua ada tugas di mana minimal 30 menit sebelum azan subuh sudah nyumbang amalan untuk anaknya yang ada di pondok. Jadi bukan tugasnya dilempar tanggung jawab. Oh, anak saya sudah dimasukin ke pesantrennya apa? Saya tenang sudah. Misalkan nanti dia diajarkan juga, tidak. Kalau sistem pemikirannya seperti ini, tidak akan ada kesinambungan antara orang tua, anak, dan guru atau kiai yang di madrasah. Ini Masya Allah. Untuk anda sekalian, doakan ya para orang tuanya supaya diberikan kekuatan istiqomah, bisa mengamalkan amalan sehingga mendoakan kalian sehingga kalian menjadi Al-Quran yang berjalan. Dulu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, mana Al-Quran itu? Mana Al-Quran yang kau sebutkan itu mana wahai Muhammad? Maka baginda Nabi yang mulia menuju para sahabat, itulah Al-Quran yang berjalan. Mudah-mudahan sungai buntung ini menjadi lautan Al-Quran yang berjalan. Amin. Saya mohon pada orang tua yang menitipkan anaknya di madrasah sini, di pondok ini, tolong sempatkan 30 menit sebelum azan subuh sudah menghidupkan amalan yang dihadiahkan untuk para guru dan anaknya yang ada di pondok. Jadi bukan hanya tinggal diam, tidur nyamannya di rumah, anaknya dititipkan suruh belajar. Maka sama seperti anak-anak yang dititipkan ke pondok saya, berkat doa beliau, orang tua kita, pondok di Sungai Belacan, menerima santri dengan syarat seperti itu. Atau malah, Yai, ini anak saya kalau di rumah bulan kerja minta, udah saya titipkan ke pondok, pondok baju dititipkan anak. Ketika anaknya bandel,
Kita sebagai orang tua wajib koreksi diri. Apa amalan yang membuat itu terjadi? Ada kekurangan amalan apa sehingga hal itu bisa ada di tengah-tengah kita? Ini Masya Allah. Itu tadi Muhammad Rasulullah ya sudah sejauh mana hidup di tengah-tengah rumah. Maka mudah-mudahan dalam saya majelis nanti ke depannya sudah tidak ditemukan lagi kita ahli majelis yang minum tangan kiri, insya Allah. Shalom ya. Jadi jangan ada lagi yang duduk dalam majelis minum pakai tangan kiri itu jangan. Tangan kanan duduk, Bismillah, alhamdulillah 3 kali tegukan. Ini Masya Allah. Dari sunnah-sunnah yang terkecil Pak Dindu, ajarkan pada istri bagaimana adab menyiapkan pakaian buat suami pergi Jumat, bagaimana dicek istri ketika mengerjakan amalan sunnah, masaknya gimana Bu? Gitu. Masaknya gimana Bu? Punya wudhu dan ketika masak. Ini Masya Allah. Atau para pengantin muda ketika hamil apa amalan suami, ketika istrinya hamil apa amalan istri ketika sudah mulai menyusui, sehingga anak itu terjaga dalam kesucian. Masya Allah. Kalau Sungai Bunung seluruh warganya bisa memakai ini, maka Sungai Bunung menjadi pilot project, menjadi negeri percontohan atas negeri-negeri yang lain. Sungai Bunung Al-Munawwarah, Sungai Bunung yang memancarkan hidayah ke seluruh tempat. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan di majelis ini semua rata-rata sudah berangkat Makkah Madinah. Dan sebagian yang belum berangkat mana? Bisa berangkat semua ya? Kata orang sama syarat ya Pak Putih Pak? Syarat? Belum sampai. Kenapa belum sampai? Minimal sekali Pak ya, seumur hidup minimal itu. Tanamkan yang memberangkatkan kita ke Mekah dan Madinah bukan kekuatan harta Pak ya. Kalau kekuatan harta yang memberangkatkan, sudah semua orang-orang yang berbisnis berangkat sana semua. Bukan Pak ya. Tapi kekuatan amalan. Kekuatan amalan. Karena ingin tanya, Bapak dengan istri dalam sehari sholat hajatnya berapa rakaat? Berapa? Masya Allah. Saya punya guru yang semalam menyampaikan salam untuk orang tua kita yang saat ini sudah sampai di Maroko lagi. Umurnya sudah 97 tahun. Beliau sahabat dekat daripada guru kita sekumpul. Semoga Allah SWT memuliakan beliau dan beliau bisa keturunannya sekumpul. Itu dalam sehari itu tidak kurang daripada 700 rakaat. Istrinya satu hari, ibunya ini selama saya mondok dengan beliau, satu hari itu 5 kali hatam Quran. Istri kita berapa? Berapa kali maksudnya, bukan berapa jumlahnya. Bapak-bapak sensitif mana ini istrinya berapa? Berapa kali menghatamkan Quran? Jadi kalau nanti di pesantren ini terawihnya nanti menjelang Ramadan ini satu malam terawih 1 juz gimana? Siap enggak? Ya santri ya. Terawihnya satu malam 1 juz siap ya? Kalau santri enggak siap itu gimana? Ya. Barang siapa kamu cepat menyimpan Al-Quran dalam dadamu, berarti kamu telah menyimpan ilmu para nabi dalam dadamu. Ya, ini santrinya semua. Semua. Oh, santrinya semua ya. Santri alim apa hafiz? Alim itu baca kitab kuning, apalagi ngapal Quran.
hafal Quran. Alhamdulillah. Satu negeri, Pak. Kalau ada satu orang hafid Quran, ini mampu menangkal bencana yang akan datang diganti dengan kebaikan. Apalagi ini berapa banyak. Jadi kalau di kampung ini banyak santri-santri calon hafid, calon alim itu jangan disia-siakan, dimuliakan. Ya. Dimuliakan santri. Karena mereka sedang bisa diri. Mereka berjihad bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, mereka berjihad dengan penanya. Ya santri ya. Apa kata Imam Syafi'i? Hayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuh. Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah atas perkara yang lain, atas perkara ini saja. Hidupnya seorang pemuda demi Allah, kata Imam Syafi'i, dengan dua perkara. Dengan ilmu dan takwa. Ilmu ini di madrasah-madrasah. Belajar sama kiai, belajar sama para guru. Ya. Jadi kalau santri susah, itu memang harus seperti itu. Ya. Dulu zaman saya pondok ya ada begini. Air yang dalam bak itu saya lihat sudah ada kerannya enak, tinggal buka keran keluar. Kalau saya, masjid kami di atas bukit 1 kilo 700 meter ke sungai ini. Tiap hari harus ngambil air sungai pakai ember yang terbuat dari apa? Kayu. Apa namanya orang sini panggil? Naik turun, ya kan? Semua sudah mau permudah, maka permudah kalian untuk mengangkat hawa nafsu kalian kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah, maka niscaya kalian akan jadi hafid yang besar. Ya, amin ya. Amin. Ya, Masya Allah. Alim ulama, para guru, ini yang berbeda. Mari kita sama-sama sempurnakan agama yang ada dalam diri kita, keluarga kita. Sesuai dengan perintah, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api. Seperti itu. Kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah ditunaikan belum haknya? Ini bukan hanya sekedar dipikirkan. La ilaha illallah itu maksud dan tujuannya mengeluarkan seluruh kebesaran-kebesaran benda yang ada di dalam hati kita dan hanya memasukkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Ini saja. Kalau kita masih ada ketakutan pada yang lain, masih ada pengharapan pada selain daripada Allah, berarti la ilaha illallah perlu diperbaharui. Kemudian dalam sehari kita dakwah kalimat ini berapa kali? Kita nengok orang sakit, jangan langsung diberikan kebesaran benda. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakitnya ini menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Allah bisa sembuhkan sakitnya Bapak dengan obat, dan Allah semoga bisa sembuhkan sakitnya Bapak tanpa obat. La ilaha illallah. Orang sakitnya yang pertama ditolong tauhidnya dulu. Jangan sampai diselewengkan, minum obat tuh, alhamdulillah sembuh tuh. Masya Allah. Dulu Nabi Musa gimana? Sakit yang pertama minta tolong pada Allah Ta'ala, sembuh. Sakit yang kedua teringat di dalam memorinya, oh dulu saya sakit ini minum obat ini, langsung tanpa minta izin Allah Ta'ala diambil, bukannya sembuh malah makin parah sakitnya. Akhirnya Nabi Musa pun tanya, ya Rabb, kenapa dulu saya minum obat ini ketika aku sakit sembuh, tapi saat ini tidak? Ya aku jawab, dulu Musa ketika kamu sakit minta padaku dulu. Yang saat ini kamu langsung ngambil itu sebagai obatnya, maka silakan ambil manfaat pada obat itu. Sementara aku tidak mencintai ini, Masya Allah. Jadi mungkin insya Allah saya tidak panjang lebar, dia ada jadwal jam 8 kalau tidak tadi malam untuk menyampaikan. Jadi yang penting dalam majelis ini adalah barokahnya, berkahnya, bukan panjangnya waktu, tapi bagaimana Allah SWT berikan cucuran hidayah, inayah, makfirah, sehingga sungai gunung ini menjadi sungai gunung yang al-munawwarah, memancarkan hidayah ke seluruh penjuru. Datang dan memberangkatkan orang-orang alim. Ini Bapak. Mobil susu para bapak tuan rumah yang ada di sini, ini dekat dengan gardu induk, seperti listrik.
Kalau di rumah kita hanya mungkin 450, 900. Tapi kalau dekat dengan gardu induk, ambil manfaat daripada madrasah ini, ambil manfaat daripada makan ini Masya Allah. Tersambung dengan ini. Hidupkan masjid ini. Apabila satu kampung sholat subuhnya sudah sama seperti sholat Jumat, maka mau sepatah bukan keberkahan dan bumi. Apabila satu kampung satu negeri aman wa taqwa, maka orang keberkahan dan bumi. Jadi saya berharap dari haul ke haul ini mengingatkan, guru sekupul jangan dilihat setelah saat ini. Lihat guru sekupul ketika mengawali bagaimana Kalsel, bagaimana Martapura bisa sebesar ini. Bagaimana merintisnya beliau, bagaimana perjuangannya beliau, kita harus ikhlas. Kalau kita amal agama, itu pasti akan menjadi musuh pertama iblis laknatullah alaih. Maka akan difitnah, akan dicibir segala macam. Biarkan saja. Yang penting kita istiqomah dan istiqomah. Setelah jadi, baru orang mulai ini, seperti itu. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin khusus buat Abah. Kami mewarnai di sini untuk sama-sama kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW berusaha bagaimana agar nanti kita semua di majelisnya beliau mendapatkan syafaatnya beliau baginda Rasulullah SAW, sehingga kita diberkahi kehidupan baik di dunia maupun nanti setelah keluar daripada dunia ini. Baik kita maupun keturunan kita, Allah SWT berkahi menjadi nur-nurnya daripada nur baginda Rasulullah SAW, bisa memancarkan cahaya di seluruh tempat. Dan untuk jamaah Sungai Bundung yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, kami doakan mudah-mudahan secepatnya Pak. Berangkat ke sana. Yang pertama perbaiki niat. Yang kedua perbaiki amalan, suami istri sholat hajat bareng. Yang ketiga mohon izin Pak ya, satu-satunya sholawat yang masuk di dalam bacaan sholat hanya sholawat Ibrahimiyah. Maka perbanyak sholawat itu untuk bisa berangkat ke Madinah. Yang penting jangan punya keyakinan yang bisa memberangkatkan adalah harta, bukan. Usaha, ya. Amalan, usaha itu amalan. Alhamdulillah kami berangkat berapa kali ke sana itu dengan Allah SWT mudahkan. Ini harus bisa seperti itu. Bapak-bapak buat amal di rumah, ajak istrinya, manfaatkan 2/3 malam untuk bikin amalan, jangan untuk hanya tidur. Sekali lagi mohon maaf para alim ulama, para guru ngaji, para haji, wabil khusus pada Abah. Saya sudah berbicara panjang lebar, mudah-mudahan kita semua didudukkan dalam hadis yang lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala lagi. Dan insya Allah untuk yang punya hajat yang ingin berangkat ini dan seluruh warga Sungai Bundung bersama-sama hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan yang menjadi hajat ini adalah hajat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, sehingga hajat ini berkah dunia ya. Ila hadina wa khusus hajat Al-Fatihah.